Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, indah pada waktunya. Apa yang dimaksud dengan indah pada waktunya? Saya percaya Bapak Ibu bicara tentang keindahan dalam hidup ini adalah mimpi semua orang. Ini adalah sebuah harapan dari manusia, baik saya dan saudara. Setiap kita pasti mendambakan, memimpikan, menginginkan hidup ini semakin hari semakin menjadi lebih indah dan lebih indah. Nah, sore ini saudara, kita mau belajar apa kata firman tentang indahnya hidup ini. Kita melihat Bapak Ibu di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, dengar dengan baik. Ia membuat hidup saya dan saudara semakin hari semakin indah, bukan karena perbuatan tangan kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita cakap, bukan karena kita menjadi pribadi yang serba bisa, bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya pangkat, jabatan, kedudukan, tapi yang membuat hidup kita semakin hari semakin indah itu hanyalah Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Ia membuat hidup saya dan saudara semakin hari semakin indah, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit bercerita. Ketika saya berjumpa dengan banyak orang di tengah wabah COVID-19 ini, saudara, saya bertanya kepada mereka bagaimana kondisi pekerja mereka, bagaimana bisnis mereka. Mereka selalu bercerita kepada saya, berkata, Pastor Bambang, semuanya hancur, semuanya kacau, semuanya benar-benar menakutkan. Tetapi, nah dengar dengan baik saudara, selalu mereka berkata, tetapi tetap ada pertolongan Tuhan. Artinya saudara, di tengah badai, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah ketidakpastian, tetap Tuhan bekerja, tetap Tuhan beracara, tetap Tuhan melakukan sesuatu indah dalam hidup kita. Hanya masalahnya kita menyadari tidak saudara akan perbuatan tangan Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan saudara sore ini satu ayat di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di dalam hati manusia, ingat, tetap keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya saudara, sekalipun kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, kita punya mimpi, kita punya apapun, dengar dengan baik saudara. Kalau Tuhan tidak memberikan ketetapan, keputusan, dan Tuhan yang menjadikan hidup saya dan saudara semakin menjadi indah, maka semuanya akan sia-sia. Maka semuanya tidak akan pernah terlaksana. Mari sore ini saudara, kita perlu ingatkan diri kita bahwa Tuhanlah sang pembuat hidup ini semakin hari semakin indah. Bukan karena kita, bukan karena kita bisa, kita mampu, karena kita kuat, tapi semua perbuatan tangan Tuhan. Hal yang kedua yang saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, bicara indah pada waktunya. Waktunya itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, bukan waktunya manusia. Nah, ini kadang-kala saudara yang membuat kita tidak mengalaminya indahnya Tuhan membuat indah dalam hidup kita. Kenapa saudara?
Karena kita tidak siap menjalani sebuah proses kehidupan. Jadinya saudara, bicara indah pada waktunya, itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Artinya saudara, kita siap tidak siap, kita harus siap menghadapi sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani. Kita melihat saudara di dalam kitab Kejadian 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepada Yusuf. Saudara tahu ketika Yusuf mendapatkan mimpi, apakah langsung seketika itu dia menjadi raja? Tidak saudara. Apakah setahun? Apakah 2 tahun? Tidak. Sebuah proses perjalanan yang sangat amat panjang. Sebuah proses kehidupan yang sangat amat melelahkan. Sampai mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Dan mimpi itu benar-benar menjadi sebuah keindahan dalam kehidupan dia. Harganya sangat terlalu mahal. Proses kehidupan yang dia jalani, dia harus merasakan yang namanya dimasukkan ke dalam sebuah perigi, sebuah sumur yang kering. Dia dibuang di sana. Bahkan dia diperjualbelikan menjadi seorang budak yang tidak punya harga diri, yang tidak punya nilai dalam kehidupannya. Bahkan dia sempat difitnah, mengakibatkan dia harus masuk ke dalam penjara. Ini saudara dialami oleh Yusuf sebagai proses kehidupan. Bagaimana dia mengalami mimpi itu menjadi sebuah keindahan. Mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Dan dia menjadi seorang raja di Mesir, saudara. Dia menjadi seorang penguasa di Mesir. Saudara tahu nggak Bapak Ibu Saudara bahwa begitu banyak orang berkata kepada saya, Pastor Bambang Irawan itu sangat luar biasa. Dia lagi naik daun katanya. Diundang khotbah di sana sini. Di seluruh Indonesia dia khotbah. Sampai ke luar negeri. Bahkan dia dengan mudah bolak-balik untuk ke Israel. Bawa umat Tuhan. Tahukah Bu Saudara, proses kehidupan yang saya jalani bukan setahun 2 tahun. Bukan belasan tahun. Bahkan puluhan tahun. Sampai saya merasakan Tuhan itu benar-benar membuat indah pelayanan saya. Membuat indah keluarga saya. Bahkan kami mengalami keindahan Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19. Pernahkah Bapak Ibu pernah berpikir bahwa saya membayar tambal ban motor bukan pakai uang? Dengar dengan baik. Saya bayar tambal ban motor ketika Tuhan proses kehidupan. Bukan pakai uang tapi pakai KTP. Kenapa pakai KTP? Karena tidak ada uang. Yang ada hanya KTP. KTP itu menjadi jaminan untuk membayar tambal ban motor. Saudara, saya siap menjalani sebuah proses kehidupan yang memang saya harus jalani, saudara. Dan sampai saya percaya keindahan itu Tuhan nyatakan, saudara. Mari Bapak Ibu sore ini, kita yang sedang mengalami proses kehidupan, tantangan kehidupan, karena dampak goncangan dari COVID-19. Yakinkan saudara, bahwa Tuhanlah sang pembuat indahnya hidup ini. Yang kedua saudara yang kita harus sadari, kita harus siap menjalani sebuah proses kehidupan. Yang kita siap tidak siap harus siap. Yang kita suka tidak suka kita harus suka. Harus menikmati, menjalani proses kehidupan ini. Sampai kita melihat indahnya hidup ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mengeluh. Hadapi semua saudara. Karena apa saudara? Yang menghadapi tantangan COVID hari-hari ini bukan hanya saya saudara, tapi semua manusia. Yang seperti tadi saya ceritakan saudara. Saya berjumpa dengan setiap orang, baik itu seorang pria, seorang bapak, seorang ibu, seorang wanita. Dia berkata, tetap ada pertolongan Tuhan. Artinya tetap Tuhan membuat indah dalam hidup ini saudara. Sebagai poin yang terakhir saudara, yang kita perlu ingatkan saudara, di dalam Kejadian 39 ayat yang kelima, sejak Potifar
memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Dengar dengan baik, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, keluarga daripada Potifar diberkati karena Yusuf. Artinya begini Bapak Saudara, kalau kita sudah menikmati indahnya hidup ini, artinya saudara, ketika kita sudah mengalami berkat Tuhan, Tuhan mau kita juga memberikan keindahan hidup kepada setiap orang yang kita jumpai. Supaya apa saudara? Dia merasakan indahnya hidup ini. Ada banyak hari-hari ini orang kesusahan. Ada banyak hari ini orang kelaparan. Ada banyak hari-hari ini orang stres, orang depresi. Orang hari-hari ini yang sudah putus asa, yang merasa hidup ini tidak adil, yang merasa hidup ini gak ada artinya. Mari Bapak Ibu, biarlah hidup kita menjadi jawaban bagi mereka. Katakan sore ini, Tuhan, ini hidupku, pakai hidupku supaya aku bisa membuat hidup orang menjadi indah. Seperti Yusuf, saudara. Tuhan memberkati keluarga Potifar. Karena apa? Karena Yusuf. Karena Yusuf disertai Tuhan. Yusuf mengalami indahnya hidup ini. Yusuf mengalami keindahan yang dari Tuhan. Dan ketika dia hadir dalam keluarga Potifar, Potifar merasakan indahnya hidup ini. Dan Potifar diberkati karena Yusuf diberkati. Saudara, mari sore ini kalau hari-hari ini kita sudah mengalami keindahan Tuhan, kita sudah mengalami berkat Tuhan, biarlah hidup kita membuat orang-orang hidupnya semakin indah. Kalau hidup mereka susah, mari beri membuat jawaban buat mereka bahwa hidup ini indah bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, mari kita memberkati mereka supaya mereka juga merasakan berkatnya yang Tuhan beri dalam hidup ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, indahnya hidup ini karena Tuhan yang menjadikan semuanya indah pada waktunya. Ingat saudara, waktunya bukan waktu manusia. Waktunya adalah waktu Tuhan. Artinya kita siap menjalani proses kehidupan, baik senang atau susah. Siap menjalani semua proses supaya apa? Kita mengalami, menikmati indahnya hidup ini saudara. Dan ingat saudara, ketika kita sudah menikmati indahnya hidup ini, biarlah kita mau komitmen membuat orang yang kita jumpai, orang yang ada seperti kita, supaya hidupnya juga semakin indah dan semakin luar biasa. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita memperkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.